Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Insya Allah pada siang ini kita akan membahas tausiah mengenai bahaya tarbib bagi pernikahan. Dan insya Allah kita juga akan membahas kajian tafsir Al-Quran bersama guru-guru kita semua. Dan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan hari ini adalah Ustadz Andi, Ustadz Yulian Azhari, dan Ustadz Muhammad Soleh. Untuk para jamaah yang nanti akan bertanya, insya Allah di segmen 4 kita akan berikan kesempatan untuk para jamaah bertanya. Dan nanti kita akan belajar ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Sebelumnya hari ini Cahaya Hati Indonesia berada di pesantren Cendikia Amanah. Tentunya kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum semuanya. Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan hari ini berkah buat kita. Amin ya robbal. Sebelum kita akan berbincang-bincang dengan para guru-guru kita semua, alangkah lebih baiknya kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Selalu merendahkan diri, saya disuruh apa saya mau. Apalagi malah suruh minta maaf, suruh nyembah sekalian saya mau, Mas. Kok saya yang tidak mau tuh Allah yang tahu. Saya mati. Sutika, janda sebatang kara ini terus meluapkan emosinya. Bagaimana tidak, akses jalan rumah Sutika ditutup oleh tetangganya, nyaris tidak ada celah. Bangunan tembok setinggi 2 meter ini menutup jalur keluar masuk rumah Sutika. Sutika terpaksa menggunakan tangga untuk keluar masuk rumahnya. Penutupan akses rumah Sutika oleh tembok setinggi 2 meter bukan tanpa sebab. Menurut Sunarsi, pembangunan tembok tersebut baru dipasang 2 minggu lalu. Gara-garanya, sang anak tersinggung dengan ucapan dan perilaku Sutika selama ini. Pengarai Sutika dianggap kurang baik dan kata-katanya sering menyakitkan hati. Padahal selama ini akses jalan janda sebatang kara satu-satunya adalah melewati halaman rumah Sunarsi. Sunarsi mengaku tidak keberatan jika halamannya digunakan Sutika sebagai akses jalan keluar masuk, selama Sutika tidak membuat keributan dengan Sunarsi dan keluarganya. Kula di mata-mata no. Oh, marah-marah dia. Nggih, terus nyalek bapake sing teng kuburan. Kalau bojo nek neraka, bosok nek neraka. Rumah Sutika sendiri sebelumnya sudah terkepung oleh tembok-tembok rumah tetangganya. Sutika mengaku jika dia berbuat salah dan harus meminta maaf, akan dia lakukan asalkan jalan keluar masuk rumahnya bisa kembali dibuka. Saya miskin, tapi saya sudah rendah hati. Dari dulu sudah dibunta-buntu, tapi pakai pring. Penutupan akses jalan ini menarik perhatian sejumlah tokoh masyarakat Pejobo. Aparatur desa dan kecamatan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, Anyus melaporkan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali kita menyaksikan terjadi berbagai macam fenomena yang tentunya membuat kita harus ifda binafsi. Periksa kembali kepada diri kita, sehingganya jangan sampai ada hal sesuatu yang ini mengarah kepada negatif. Pasti setiap permasalahan ada jalan keluar, pasti ada solusi, dan yang terbaik adalah memberikan kemanfaatan dari solusi itu. Nah, dari tayangan ini kita coba dulu kepada Ustadz Andi untuk mengomentari. Bagaimana pendapat Ustadz tadi? Baik, terima kasih banyak. Setelah kita melihat cuplikan itu, yang pertama dulu adalah ada prasyarat untuk cari rumah. Aljar qabla dar. Kalau mau cari rumah, lihat dulu tetangganya. Jadi kita pilih dulu tetangga, baru kemudian kita mencari rumah. Yang kedua adalah sesungguhnya tetangga kita itu adalah salah satu di antara ladang amal kita. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang kurang dari tetangga kita, sesungguhnya kita maafkan dia. Bagaimana salah seorang ulama sufi, Hasan al-Basri, bertetangga dengan tetangganya di atas itu yang airnya itu menetes 20 tahun. Tetapi beliau tidak pernah marah dengan tetangganya. Bahkan ketika tetangganya turun dan bertanya, air ini dari mana Hasan? Dari atas. Oh, itu atas itu adalah WC saya. Dan lantaran itu kemudian
timbul keakraban antara Hasan al-Basri dengan tantangannya. Karena tetesan-tetesan air dari atas itu tidak pernah dipermasalahkan. Jadi tetangga kita sesungguhnya adalah ladang amal kita. Jangan justru sebaliknya tetangga kita mengucapkan perkataan yang tidak baik, lalu kita beri balasan pula yang lebih pahit daripada itu, menutup jalan keluar dia. Masya Allah, terima kasih Guru. Selanjutnya kepada Ustadz Yulian. Lalu bagaimana Ustadz memperlihatkan tentang hidup bertetangga secara Islam? Baik, terima kasih Jamaah Cahaya Hati Indonesia, Jamaah Cendekia Amanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai bertetangga itu harus saling memahami atau saling menerima, legowo kalau bahasa Jawanya. Jadi kita harus ciptakan kerukunan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Jadi sesama tetangga pun juga kita harus tingkatkan silaturahmi. Benar Bapak Ibu? Benar. Orang belum nyapa kita udah nyapa duluan atau sering silaturahmi. Ini karena kurang silaturahmi akhirnya terjadi cekcok. Nah, di situ tadi. Dan kita harus memahami karakter tetangga kita di sebelah seperti apa. Ya, kita pun sendiri harus menyadari kekurangan kita. Hilangkan yaitu sifat angkuh. Nah, ini kadang-kadang kita sifat angkuh itulah yang menimbulkan cekcok antara kita. Kan kita sudah ada dalilnya. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Nah, ini kalau misalnya sampai tembok menembok, berarti ada sesuatu kan? Nah, begitu juga selaku masyarakat tidak boleh menghakimi sendiri. Sudah ada jalurnya, lapor dulu ke Pak RT, Pak RW dan seterusnya kan, itu kan secara hukum. Nah, ini harus diindahkan bagaimana sikap bertetangga baik dari sisi hukum, ya ada langkah hukumnya. Tidak boleh kita menghakimi sendiri. Rasulullah tidak seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu jamaah ya Cendekia Amanah ini telah selalu ramah ya seperti Rasulullah gitu ya. Dia amanah ya, fatona dan sidik terus tabli. Selalu bersikap ramah tamah, sopan santun terhadap siapapun ya. Terima kasih Kiai Yulian. Menuju ke Ustadz Soleh. Guru, melihat dari fenomena tadi langsung ditembok, ini apakah berhubungan dengan egois, berhubungan dengan kesombongan, lalu kenapa orang bisa demikian? Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews yang saya hormati. Dalam ajaran Islam ada yang namanya istikharah. Artinya sebelum kita menentukan segala sesuatu, berhubunganlah kepada Allah melalui istikharah. Antar manusia ada yang namanya musyawarah. Sebelum memutuskan segala sesuatu, lakukanlah musyawarah. Dan di tengah-tengah masyarakat lingkungan kita ada 3 orang tua. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang mendidik, dan ada orang tua di lingkungan kita. Ya. Siapapun kita punya hak untuk menentukan sikap hidup kita. Tapi ketika sikap hidup kita berkaitan dengan sikap, dengan dampak kepada orang lain, maka semuanya itu patut dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Hendaklah mereka itu memusyawarahkan. Kalau kita lihat tadi sepintas, ibu yang rumahnya ditembok sehingga tidak ada jalan, ya, pernah melakukan sesuatu yang membuat tetangganya sakit hati. Betul. Akhirnya tetangganya mengambil sikap dengan cara menembok, tidak memberi jalan. Nah, ini kan permasalahan pertetanggaan. Saya katakan tadi ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang mendidik kita, ada orang tua di tengah-tengah lingkungan kita. Ya, ada Pak RT, ada Pak RW, ya, ada pembina lingkungan yang semuanya itu harus dilibatkan ketika ada suatu masalah terkait dengan pertetanggaan satu sama lain. Islam sangat konsen, sangat perhatian dalam urusan pertetanggaan.
Oleh karena itu, untuk kita yang sudah mengerti, ya lakukanlah musyawarah sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Andi, bagaimana kalau kita melihat fenomena ada orang punya rumah tapi nggak punya garasi. Akhirnya dia naruh mobil di depan jalan seenaknya. Seperti apa tanggapan guru? Jadi kita mesti menjaga perasaan tetangga kita. Jadi kalau punya mobil tidak punya garasi, mungkin bisa mencari tempat parkir yang agak jauh sedikit tetapi aman orang. Orang lain tidak terganggu untuk masuk di lorong kita. Sehingga dalam mencari rumah sebenarnya perlu kita jangka panjang juga melihatnya. Karena mungkin rezeki kita sekarang sedikit, tapi tidak untuk kemungkinan nanti kita punya rezeki untuk beli mobil. Maka beli memanglah rumah yang kira-kira ada garasinya, itu juga sekaligus doa agar supaya kelak kita punya mobil. Ya, Terima kasih. Kepada Kiai Yulian, bagaimana menyikapi tetangga yang lemes, ngomongin orang mulu? Nah, ini kan buka aib orang, sibuk dengan ini sangat rentan sekali dan sering terjadi di sekeliling kita. Jadi nggak ada yang diomongkan habis materi, malah suami sendiri yang diomongin gara-gara gitu, Ustaz Abe. Kita harus introspeksi diri, kita harus berhati-hati bahwa membuka aib orang lain, ngomongin tetangga itu adalah ya perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ngomongin tetangga, lebih baik kita berselawat seperti tadi, baca Al-Qur'an, zikir kayak. Nah, jadi janganlah sibuk ngomongin orang. Semoga ibu-ibu sini nggak ada yang ngomongin orang, bapak-bapak di sini juga nggak ada yang ngomongin kejelekan orang. Insya Allah di sini baik-baik semua, saudara. Masya Allah. Terus selanjutnya Kiai Soleh. Ini kan kita kadang-kadang kalau tetangga nggak bisa ditebak, nggak sesama dengan apa yang kita pengen. Tentunya kadang-kadang merasa benar. Nah, lalu pelanggaran-pelanggaran apa yang tentunya kita bisa hadapi dengan baik gitu? Pelanggaran-pelanggaran apa yang bisa kita hadapi dengan baik? Ada beberapa hal yang urutannya itu bisa jadi tidak disengaja karena itu memang pembawaan. Mohon maaf saya tidak bermaksud melucu. Ada yang matanya besar. Ya. Terus tetangganya bilang, lu pagi-pagi udah melototin gue. Sebetulnya dia bukan melotot bu, tapi emang udah matanya kayak begitu. Ya. Kemudian kadang pembawaan secara sarafnya itu matanya suka kedap-kedip. Kemudian dia liwat bersama bapak dengan istri bapak. Bapak bilang, ngapain lo kedip-kedipin bini gue? Padahal dia bukan kedip-kedipin bini bapak. Dia memang saraf matanya sakit, suka kedap-kedip. Ya, artinya apa? Kita yang melihat sikap seseorang yang mungkin dianggap salah, tugas kita apa? Klarifikasi, tabayun. Ya, kenapa? Karena itu memang pembawaannya. Suatu hari saya pernah berjalan di kawasan Tambun, Ustaz. Ya, nah kebetulan saya nggak buka Google Map, saya berjalan nyasar. Saya tanya seseorang pak, saya buka jendela dari mobil, dibentak-bentak saya. Saya pikir apa salah saya? Ternyata begitu saya bertanya di satu warung, pak itu mah orang gak normal pak katanya. Jadi masalahnya memang kita perlu tahu tentang siapa orang itu. Betul pak? Ya tuh. Jadi kalau kita nggak suka merokok, mungkin tetangga kita suka merokok. Kita lah yang menghindar diri dari orang yang suka merokok. Itu saja. Ya, kenapa? Karena ada hal yang lebih penting, pertetanggaan, persahabatan, persaudaraan. Itu yang kita utamakan. Ya itu barangkali Ustaz. Masya Allah, saya ke Kiai dulu. Kiai, apa balasan bagi kita untuk memuliakan tetangga? Balasan bagi kita yang memuliakan tetangga sungguh sangat luar biasa. Pertama adalah dengan memuliakan tetangga itu kita digolongkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang beriman. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Yang kedua adalah
berbuat baik kepada tetangga itulah perintah dalam Al-Quran. Tetangga di depan rumah kita, tetangga di belakang rumah kita, di samping kanan, di samping kiri. Bahkan ulama mengatakan tetangga itu sampai 40 rumah di hadapan, 40 rumah di belakang, kiri dan kanan. Itu semua adalah tetangga kita. Dan itulah perintah Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, saya ke Kiai Zulian. Kiai Zulian, bagaimana nih menyikapin tetangga yang pelit? Nah, ini tetangga yang pelit, Ustadz Abe. Banyak sekali tetangga-tetangga yang pelit. Jemaah Cahaya Hati Indonesia ini enggak ada yang pelit, insya Allah ya. Orang-orang yang pelit ini akan rezekinya susah, pelit medit gitu ya. Tetangga ada yang pelit. Jadi kita balas dengan kebajikan aja. Dia enggak pernah misalnya memberi, kita kasih misalnya kayak kemarin kan kurban ya Ustadz. Saudara kan, nah, kita kasih kurban dia kira-kira kan tersentuh hatinya kan. Kalau ada misalnya gorengan ya atau makanan apa kasih supaya nanti hatinya tersentuh. Karena orang-orang seperti ini harus kita sentuh hatinya. Bila perlu kita kasih mobil ya. Kasih ya seperti itu, kasih kebun apa berapa hektar gitu, supaya dia enggak pelit lagi ya. Intinya harus banyak-banyak berbuat baik. Kita balas dia dengan kebajikan, biar aja pelit. Nanti juga rezekinya pelit. Kita kasih misalnya apa ya kalau ada belanja nih gitu kan. Kita beli ayam jago di pasar, kasih ayam. Wah ini baik, nah, lama-lama dia ikut kita. Dengan tingkah laku yang sederhana itulah untuk menyentuh hati tetangga kita yang pelit. Nanti lama-lama dia belajar, ya memang harus pelan-pelan nih kalau melihat tetangga yang pelit begini. Jadi kita jangan pelit juga, kita balas dengan kebajikan. Air susu. Nah jangan, harus air susu dibalas dengan air tuba dibalas. Nah, kira-kira itu orang-orang buat jahat kepada kita balas dengan kebajikan. Kira-kira. Masya Allah, Kiai Yulian luar biasa. Sebagai closing daripada pembahasan ini, monggo para guru untuk bisa memberikan kesimpulan masing-masing. Dari Kiai Soleh dulu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Kehidupan tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Kita ingin punya istri dengan akhlak yang seperti ini, tapi belum tentu itu terjadi, betul? Kita ingin punya tetangga yang sifatnya harmonis, saling tegur, saling sapa, tapi belum tentu itu terjadi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Menerima suatu kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih Kiai Soleh. Lanjut Kiai, sedikit saja. Baik, jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menata hati kita agar supaya bisa bercahaya, agar supaya kita memandang tetangga kita, memandang sahabat kita, memandang saudara kita dengan pandangan penuh rahmat. Sehingga dengan demikian kalaupun ada kesalahan-kesalahan tetangga kita tidak membalasnya juga dengan perbuatan yang buruk. Tetapi justru sebaliknya, meskipun ia tidak berbuat baik kepada kita, karena hati kita bercahaya, kita tetap berbuat baik kepadanya. Masya Allah, terima kasih luar biasa. Demikianlah pembahasan daripada adab bertetangga. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita semua kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Tentunya bahwa sebaik di antara kita manakala kita bisa menjaga perasaan orang lain. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Andi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.